Sahabat Kompas.com, Ukraina menawarkan menjadi negara netral jika menerima jaminan keamanan dari negara-negara barat dan mengabaikan ajakan untuk bergabung dengan NATO. Hal ini disampaikan oleh perunding dalam perundingan Rusia-Ukraina di Turki pada Selasa 29 Maret 2022. Namun langkah tersebut dinilai tak bisa terrealisasi lantaran langkah-langkah itu membutuhkan konstitusi atau referendum yang tidak bisa dilakukan di masa perang. Perlu diketahui, negara netral merupakan negara yang tidak akan ikut campur dalam situasi konflik bersenjata internasional. Dalam hal ini, negara netral tidak dapat membiarkan pihak yang berperang menggunakan wilayahnya sebagai basis operasi militer, memihak, atau memasok peralatan militer. Lantas, apa saja konsekuensi yang akan didapatkan Ukraina jika benar-benar menjadi negara netral? Negosiator Ukraina di Turki pada Selasa 29 Maret lalu membandingkan jaminan keamanan yang mereka inginkan dengan pasal 5 perjanjian NATO, di mana para anggota setuju untuk saling membela jika terjadi agresi militer. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO pada 15 Maret 2022. Namun, pernyataan tersebut dianggap mengabaikan aspirasi Ukraina menjadi anggota NATO, sekaligus konsesi yang tidak dapat diterima bagi beberapa orang Ukraina. Tidak bisanya Ukraina menjadi anggota NATO dikarenakan adanya aturan tertulis dalam konstitusi Ukraina yang mana mengatur bahwa keanggotaan suatu negara tidak dapat diubah selama darurat militer. Lalu, jika Ukraina benar-benar menjadi negara netral, artinya negara-negara barat seperti AS, Perancis, dan Inggris harus meningkatkan jaminan keamanan mereka untuk Ukraina. Keputusan Zelensky untuk tidak bergabung dengan NATO disorot oleh ilmuwan politik Ukraina, Volodymyr Vesenko. Vesenko menjelaskan bahwa NATO merupakan konsesi yang paling sederhana dan paling tidak menyakitkan. Selain itu, perubahan apapun akan memerlukan persetujuan dari 300 dari 450 anggota parlemen dalam 2 sesi parlemen yang terpisah sehingga bisa divalidasi oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan rating mengenai keanggotaan Ukraina dengan NATO, 44% warga Ukraina merasa negara mereka harus bergabung dengan NATO, dan 42% percaya Ukraina harus bekerja sama dengan NATO tetapi tidak bergabung. Merespons hal ini, Mykola Davidiuk, seorang analis politik yang berbasis di Kiev, menyampaikan pendapatnya.